Salam jumpa pemirsa, senang sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai Anda kembali pastinya dalam program kesayangan kita Bodhicitta. Kali ini Bodhicitta akan bertemu dengan seorang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau, yaitu Bapak Sakeh. Beliau adalah pengangkat batu dan juga mencari rumput untuk hewan ternak dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Mari sekarang kita langsung saja mencari Bapak Sakeh dan kita lihat kegiatan yang beliau kerjakan. Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki, apalagi jika lahan yang mereka miliki cukuplah luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tani. Sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buruh-buruh tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang ada beberapa pemilik yang masih memperkerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan saja selain pada waktu musim-musim tersebut. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Pak Sakeh usianya sudah menginjak 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja di kebun jeruk dan pencari rumput. Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak lama. Entah, Pak Sakeh sendiri tidak tahu pastinya. Selama itu pula Pak Sakeh bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain pekerjaan tersebut, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaga. Mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Pekerjaan berat dan usia yang sudah tergolong tua tak membuat Pak Sakeh merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Itu cari rumput ya, tani itu, makanan sapi, kambing, ke kebun ya, ke kebun dulu, baru pulang dari kebun, cari rumput ya, pulang bawa rumput. Iya, kalau sudah cari rumput, damang, ke masjid. Tadi ya sudah damang, sudah ambil rumput dari Gondang, pulang rumah, kembali ke Brantas, cari batu, ya buat masjid ini. Pagi hari, setelah semua peralatan dipersiapkan, Pak Sakeh mulai melakukan pekerjaannya sebagai pekerja kebun.
Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah dan kebun cukuplah jauh, melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Kebutuhan hidup selalu kebutuhan hidup yang membuat orang terus bekerja keras, bangkit bahkan terjatuh dari satu tempat ke tempat lain, dari satu jalan ke jalan yang lain, terus mencari dan terus mencari. Begitulah, dengan menggunakan tenaganya yang mulai tua, Pak Sakeh bekerja. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Pengen buat rumahnya anak-anak itu. Istri Pak Sakeh sehari-harinya membantu kebutuhan hidup keluarga dengan menjadi salah seorang pengajar di sebuah TPQ. Dengan sabar, Bu Sri memberikan pembelajaran kepada anak didiknya, walaupun penghargaan yang didapat dari mengajar di TPQ tidak banyak tentunya, tetapi tidak membuat Bu Sri patah semangat. Baginya yang penting adalah anak-anak didiknya dapat menerima dan melanjutkan ilmu yang diberikan. Bu Sri juga berharap dapat terus memberikan ilmu yang dimilikinya. Saat musim panen telah berakhir, Pak Sakeh dan istrinya mencoba bertahan dengan mencari daun-daun untuk dijadikan sayur mayur, atau mencari rumput untuk ternak. Jika yang didapat cukup banyak, sayur mayur tersebut terkadang ditukar dengan bahan makanan lain atau dengan bumbu-bumbu untuk kebutuhan memasak. Itu pun harus menempuh jalan yang cukup jauh. Walaupun tidak banyak, namun Pak Sakeh dan istrinya mencoba mengolah apa yang ada dengan kemampuan yang dimilikinya. Kalau buahnya itu banyak ya 2 minggu sudah panen. Dulu itu buahnya itu banyak, sekarang itu banyak udah enggak buah ini. Jarang. Ya pengen buat rumahnya anak-anak itu. Ya buat celengan. Terkadang hasil yang didapat sebagai seorang pekerja di kebun jeruk habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Apalagi kebun jeruk sering dihinggapi hama. Hingga akhirnya istri Pak Sakeh meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Memang hal tersebut tidak dapat dihindari karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Di ladang, di sawah tadi, kebun jeruk. Selain itu kalau 3:30 ke TPG. Sehari-harinya itu makannya buat keluarga itu ya, kadang-kadang bapaknya itu dapat lowongan kerjaan mencari pupuk, pesanan pupuk kandang. Terus nanti dapat penghasilan berapa, saya sebagai ibu rumah tangga ya bisa bisa menaruh hasil yang sedemikian rupa, bisa mengolor-ngolor gitu loh, Mas. Ya kalau dikatakan cukup ya enggak, kalau dikatakan cukup ya alhamdulillah, disyukuri syukuri aja man jadi musim kayak gini gitu loh. Kalau di rumah kayaknya sendiri, tapi kalau di luar cerita-cerita gitu kok semua sama gitu loh. Saya yang begini aja saya syukuri aja gitu. Sabar, syukur gitu loh, Mas. Walaupun hanya sebagai pekerja di sawah atau kebun, Pak Sakeh dan istrinya juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus membesarkan anak-anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa. Semua dijalani dengan kasih sayang orang tua yang mempunyai harapan besar bersama lahan pemilik kebun yang harus diolah serta ternak-ternak kecil. Ya ada namanya manusia ya, Mas, ada, cuma ya nggak selalu merasa berkurang. Nanti kalau merasa berkurang malah disudor rezeki nih katanya, kalau gitu disudor rezeki, kalau merasa nggak bersyukur gitu. Ya kalau nggak ada penghasilan, kalau nggak punya uang, nggak punya kerjaan, ngambil utang lah. Ya habis benar-benar masak gitu loh, Mas. Anak-anak sudah berangkat gitu. Terus ke kebun ya mencari rumput, ya bersih-bersih, ya apa yang dikerjain di situ. Ya susahnya susah, Mas. Kalau susah itu mesti ada. Apalagi kalau hujan, belum punya rumput. Siang hari selesai melakukan pekerjaan, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan menuju sungai untuk mengambil dan mengumpulkan batu-batu. Setelah terkumpul, nantinya batu-batu tersebut diangkut menuju tempat ibadah kecil di dekat rumahnya. Sampai saat ini, hanyalah tenaga yang Pak Sakeh dapat berikan untuk membantu pembangunan sebuah tempat ibadah di lingkungan rumahnya. Di kebun, di sungai, di TPG, dan di rumah selalu diiringi dengan suara-suara dari nafas yang tersengal
dan disirami dengan peluh yang terus menetes. Namun kesabaran Pak Sakeh dan istrinya menenangkan nafas yang tersengal dan membasuh peluh yang menetes hingga senyum selalu ada di wajah mereka. Ya, mereka selalu tersenyum di antara lahan-lahan yang terus menunggu sentuhan orang-orang pekerja keras. Tidak terasa sinar matahari yang sejak tadi menemani perlahan mulai pergi. Pak Sakeh dan istrinya berjalan perlahan menyusuri jalan menanjak menuju rumah kecil tempat mereka berkumpul dan beristirahat, melanjutkan mimpi-mimpi mereka. Mimpi dari seorang pekerja kebun dan pencari rumput di lahan-lahan kosong yang selalu memberikan embun saat berjumpa esok hari. Saya kalau ngelihat suami kerja itu, kalau mencari rumput itu rasanya ya kasihan juga, mau bantu gitu Mas. Tapi kalau mau bantu seperti Bapak itu nggak bisa, cuma pikiran aja mesak nih lekas nggih tiyok nopo maling ngoten lho. Terongnya dari kebun, nanti tempe kalau punya uang ya beli, kalau nggak punya uang ya ngutang dulu di langganan Blijo. Namanya roda kan nggak bisa tetap Mas. Iya, pokok dijalani dengan sabar, dengan takwa gitu aja. Pokoknya nggak lupa sama yang di atas gitu aja loh Mas. Nanti kalau ada rezeki dikit demi sedikit saya tabung, terus saya bikin kambing gitu. Nanti kalau sudah besar dijadiin sapi gitu Mas. Walaupun sekarang ini banyak pekerja kebun yang lebih muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Sakeh dan istrinya merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun. Mereka pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Pak Sakeh dan istrinya inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu mereka, walaupun dengan hal-hal yang kecil. Lagi main apa nih? Petak umpet. Main apa? Petak umpet. Oh, petak umpet. Kakak mau tanya nih, rumahnya Pak Sakeh di mana ya, Dek? Sini. Oh, ini. Ya. Oh, ya udah, makasih ya. Main lagi deh. Ini benar rumahnya Bapak Sakeh? Iya benar. Oh iya, saya Tia Bu. Iya, boleh saya masuk Bu nggak? Sri. Oh iya, boleh masuk nggak Bu? Silakan Mbak. Iya, Silakan, permisi ya mari. Bu ya. Iya. Tuh, jadi ini tadi habis berkebun ya Bu ya? Nggak ganggu kan Bu? Nggak ganggu Enggak, istirahatnya? Enggak apa-apa. Terus Bapak Sakehnya kemana Bu? Di rumah ya, dari kebun itu tadi. Oh, sama-sama dari kebun. Habis ngapain nih Bu bapaknya Ya juga? mencari rumput. Mencari rumput buat apa Bu? Buat sapinya. Oh, punya sapi juga? Iya. Oh gitu. Bisa dipanggilin Bapak Sakehnya Ibu? Bisa. Panggilin Dok. Ya, ini Bapak Sakehnya ya, kenalin dulu Pak, saya Tia nih Pak dari Dama TV. Bapak lagi ngapain nih Pak, lagi istirahat ya? Iya istirahat. Oh, maaf ganggu loh Pak ya. Iya. Bapak gimana kabarnya Pak, sehat nih Pak? Sehat-sehat. Bapak kegiatannya apa aja nih Pak, kalau boleh saya tahu Pak? Kegiatan saya itu ya dari rumput, ya merumati pohon jeruk itu. Hmm, Ya semprot.
Ya, Ibu, tadi makasih udah diajakin lihat kegiatan Ibu sama Bapak. Bu Sri sama Bapak Sake tadi mulai ke kebun, terus juga cari rumput buat sapi gitu kan. Ini ada bingkisan dari pemirsa Dama TV. Alhamdulillah. Semoga aja bermanfaat buat Bu Sri sama Bapak Sake. Amin. Ya. Mohon diterima nih Bu Ya, ya. ya. Terus ini juga ada tambahannya. Alhamdulillah. Iya, dari pemirsa Dama TV Nah, juga semoga nih. sukses Iya. Dama TV. Ya, ya bagi pemirsa Dama TV yang ingin mengirimkan bingkisan seperti ini, bisa langsung saja kirimkan ke alamat di bawah ini. Ya udah kalau gitu Tia pamit dulu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Salam. Oke Bu, saya pulang dulu ya Bu Iya, ya. ya, terima kasih loh Mbak. Iya, iya. Makasih ya Pak, Bu. Permisi. Pak Sakeh dan istrinya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bekerja keras, orang-orang yang selalu berjuang, orang-orang yang harapan-harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang terlupakan. Mereka yang setiap harinya bekerja dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita melihat mereka di antara perjuangannya, mereka yang hidup di sekitar kita. Dengan adanya mereka-mereka inilah sebuah lahan menjadi hidup, dan hasilnya dapat kita rasakan bersama. Ya pemirsa, itu tadi tayangan Bodi Cita kali ini bersama Bapak Sake dan Ibu Sri. Semoga tayangan ini dapat kita ambil hikmahnya agar kita tetap bersemangat dan tetap gigih dalam mengerjakan apapun pekerjaan yang kita lakukan. Akhirnya saya Tia beserta kru Dama TV yang bertugas hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda. Dan tetap saksikan Bodi Cita setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dama TV. Sampai jumpa.